Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara kita menyiapkan data supaya siap untuk diinput di SPSS. Nah, ini saya sudah punya datanya. Nah, untuk analisis di SPSS, datanya lebih baik kita siapkan dulu di Excel, karena nginput datanya di Excel itu lebih ringan daripada di SPSS. Nah, formatnya lebih baik seperti ini. Jadi baris pertama itu hanya untuk judul variabelnya, sementara baris kedua dan seterusnya untuk skornya atau nilainya. Itu jadi jangan membuat judul variabel lebih dari satu baris. Kenapa? Karena kalau kita mau mengimpor langsung ke SPSS, kita akan lebih mudah gitu. Nah, di sini ada gender, laki-laki, kemudian perempuan. Ada suku, ada Asmat, ada Minang, ada Bali. Kemudian ranking, ini IQ, motivasi, ini skornya dapat dari mana? Ini adalah penjumlahan dari nilai skor item per skala. Jadi skor item dari skala motivasi. Ini adalah nilai totalnya. Ini juga nilai totalnya. Nah, ini ada religious, pre, post, follow up. Ini ceritanya eksperimen. Ada sebelum, sesudah, dan 1 bulan sesudah eksperimen. Nah, data di Excel ini bisa saya copy paste di SPSS. Ini bisa saya blok. Kalau saya copy paste, yang saya copy paste hanya ininya saja, datanya saja. Kemudian saya buka SPSS, saya paste di sini. Nah, seperti ini. Tapi variabelnya di sini kita harus beri nama secara manual. Nah, saya tidak akan melakukan itu. Kita akan pakai cara yang lebih cepat. Jadi ini bisa kita simpan. Ini sudah saya simpan. Judul filenya adalah data latihan statistika. Nah, di SPSS saya tinggal open saja. Open, kemudian di sini file type-nya tipenya SAV ya. Kita ganti dengan Excel. Nah, di sini ada file data latihan statistika. Saya open. Kemudian di sini worksheet-nya. Jadi di sini ada centang ya, read variable names from the first row data. Jadi baris pertama itu akan dibaca sebagai nama variabel. Nah, kalau gini kita centang, otomatis namanya sudah dibuatkan oleh SPSS. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah otomatis ada namanya. Nah, sekarang kita perlu mendefinisikan ini gender dan suku, karena SPSS tidak bisa membaca kata-kata. SPSS hanya bisa membaca angka. Nah, gender dan suku ini kita harus ubah menjadi angka. Jadi di sini gendernya kita ganti dengan angka 1, itu misalkan di value ya tadi ya. Saya ulangi lagi. Di sini value, kemudian diklik di sini. Angka 1 itu adalah angka menunjukkan laki-laki misalkan ya. Laki-laki. Saya add. Kemudian angka 2 itu adalah perempuan. Misalkan add. Kemudian oke. Yang di sini suku juga nomor 1 itu adalah misalkan suku 1 apa ya enaknya ya? Asmat saja yang paling atas ya, Asmat. 2 itu adalah Minang. 3 itu adalah Bali. Nah, oke. Nah, kita sudah mendefinisikan laki-laki menjadi 1, perempuan menjadi 2. Nah, selanjutnya yang di sini kita harus ubah. Kita blok, kemudian klik Ctrl H. Itu find and replace. Jadi find-nya apa? Laki-laki. Kita kode berapa tadi? 1. Kemudian replace all. Perempuan kita kode 2. Replace all. Nah, sudah. Suku di sini juga kita ubah 1. Asmat kita ubah 1. Nah, replace all. Kemudian
Minang itu 2, kemudian Bali itu 3. Oke, kita lihat datanya. Ya, semuanya sudah berubah menjadi angka. Nah, kita ingat dulu di sini. Nah, di sini gender tipenya masih string ya. Stringnya itu artinya kata-kata atau huruf. Nah, kita harus ubah ini menjadi numerik. Nah, ini juga kita ubah menjadi numerik. Oke. Nah, di sini gender 1 itu berarti artinya laki-laki. Kalau kita mau menampilkan labelnya, kita bisa klik di sini, view, kemudian value label. Nah, ini bisa berubah sendiri. Nah, ini bisa gitu. Nah, yang lainnya sama semuanya. Oke. Nah, kita perlu cek juga di sini. Gender dan suku adalah data nominal, betul ya. Yang lainnya scale. Nah, ini religius ini kan scale juga ya harusnya, karena dia adalah angka nominal, angka continuous. Jadi kita ubah menjadi scale. Nah, sudah. Nah, ini sudah jadi, sudah siap. Sekarang kita tinggal save. Ini kita ganti nama, misalkan data latihan itu. Kita save. Nah, sudah. Nanti kalau kita mau memanggil datanya, kita tinggal panggil data SPSS ini. Nah, demikian cara